atau Government Balance Sheet atau Statement of Financial Position adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pemerintah pada suatu tanggal tertentu. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP nomor 1, neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Komponen neraca pemerintah yang pertama itu adalah aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Aset digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu aset pemerintahan itu diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu ada aset lancar, lalu yang kedua itu ada aset tetap atau non lancar. Yang pertama ada aset lancar, yaitu aset yang segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporannya. Contoh aset lancar itu ada kas dan setara kas, lalu piutang pajak dan persediaan. Lalu contoh yang kedua itu ada aset tetap atau non lancar, yaitu aset yang tidak memenuhi kriteria aset lancar atau aset yang digunakan untuk jangka waktu panjang. Contoh dari aset tetap atau non lancar itu ada kendaraan dinas, tanah, lalu bangunan, lalu peralatan, dan aset lain-lainnya. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya mengakibatkan pengeluaran sumber daya ekonomi pemerintah di masa depan. Kewajiban menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggungan yang harus dibayar kepada pihak lain, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kewajiban jangka pendek itu contohnya ada utang belanja, utang gaji, utang bunga. Kewajiban jangka panjang itu contohnya ada pinjaman luar negeri, obligasi pemerintah, utang kepada bank. Yang ketiga itu ada ekuitas. Jadi ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual yang diterapkan mulai dari tahun 2015, ekuitas pemerintah terdiri dari yang pertama ada ekuitas awal, yaitu saldo ekuitas pada awal tahun anggaran. Dan yang kedua ada surplus atau defisit LO, yaitu surplus atau defisit yang berasal dari laporan operasional. Dan yang ketiga ada dampak kumulatif perubahan kebijakan, yaitu akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Kita masuk ke prosedur penyusunan neraca pemerintah. Penyusunan neraca pemerintah dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Berikut ini adalah prosedur penyusunan neraca pemerintah. Yang pertama itu adalah inventarisasi dan penilaian aset, lalu yang kedua itu ada identifikasi dan pencatatan ekuitas, lalu yang ketiga ada perhitungan ekuitas. Secara sistematisnya persamaan dasar neraca pemerintah itu adalah aset. Aset itu sama dengan kewajiban lalu ditambah dengan ekuitas. Lanjut, itu ada tantangan dalam penyusunan neraca pemerintah. Ini di sini ada 5 contohnya. Yang pertama itu ada kompleksitas pengelolaan aset. Yang kedua ada keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Yang ketiga ada belum optimalnya sistem informasi keuangan. Yang keempat ada kesulitan menentukan penyisihan piutang tidak tertagih. Yang terakhir itu ada serta adanya aset pemerintah yang belum memiliki dokumen lengkap atau masih dalam sengketa. Jadi dari materi kami ini kami sudah mendapatkan 2 pertanyaan, dan pertanyaan pertama itu mengapa neraca pemerintah penting dalam pengelolaan keuangan negara? Yang pertama untuk menunjukkan kondisi keuangan negara, yang kedua untuk menjadi dasar pengambilan keputusan, yang ketiga membentuk transparansi dan akuntabilitas, dan yang terakhir itu untuk menilai kemampuan bayar utang. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, ada apa perbedaan utama neraca pemerintah dengan neraca perusahaan swasta? Jadi perbedaan utama antara neraca pemerintahan dan neraca perusahaan swasta berletak pada tujuan dan sumber dananya. Neraca pemerintah disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara atau daerah kepada masyarakat sesuai standar akuntansi pemerintah atau SAP.
Sedangkan neraca perusahaan swasta memperoleh laba berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Pada pemerintah, sumber dana berasal dari pajak, retribusi, dan APBN atau APBD. Sementara perusahaan swasta memperoleh dana dari penjualan barang atau jasa serta investasi pemilik. Selain itu, pemerintah lebih berfokus pada pelayanan publik, sedangkan perusahaan swasta berfokus pada keuntungan dan perkembangan usaha. Baik, kesimpulan dari materi yang kami bawakan adalah bahwa neraca pemerintah adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pada periode tertentu. Penyusunannya mengikuti standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, namun masih menghadapi tantangan seperti pengelolaan aset, kualitas sumber daya manusia, dan sistem informasi keuangan. Sekian dari kami, terima kasih.